Halo Halo guys. guys. Jadi kali ini kita bakal nge-review salah satu tempat yang tadi pagi kita udah kunjungin nih, Deal. Betul banget. Apa sih namanya tempatnya? Jadi tadi pagi itu kita ngunjungin salah satu tempat hidden gem, gimana ya? Hidden Gem. Hidden gem yang ada di sekitaran UPI. Namanya itu Kedai Hersporia, teman-teman. Nah, kenapa sih kita pilih tempat kedai Herbsforia ini? Jadi, kedai Herbsforia ini adalah tempat di mana dia itu mengolah minumannya itu dari rempah-rempah yang mereka tanam Iya, betul sendiri betul. gitu. Jadi, itu sih salah satu uniqueness yang kenapa kita angkat tempat ini Iya, betul gitu. banget. Dan jaraknya pun cuma sekitar 1,2 kilometer dari UPI dan Iya, sekitar 10 menit lah kalau jalan kaki betul gitu. sekali. Nah, kita mau ngebahas dulu nih tentang accessibility-nya atau akses untuk menuju kedai Herbsforia-nya itu kira-kira gimana sih setelah kita mendatangi tempatnya langsung gitu. Oke, kalau buat aksesibilitasnya, menurut aku jalannya tuh cukup bagus. Cuman agak curam gitu ya si jalan itu karena emang lumayan di dataran tinggi si tempat Hersporanya tuh. Terus untuk si jalannya sendiri campur aduk sih, kayak ada beberapa yang bagus dan ada beberapa yang bolong-bolong gitu. Cuman so far banyakan yang bagusnya. Terus untuk eh, kendaraan yang bisa kita gunakan ke sana bisa bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik bus juga. Tapi kayaknya bus nggak bisa deh guys. Lebih ke motor mobil sih sama sepeda juga bisa. Terus untuk si parkirannya sendiri cukup luas karena mereka tuh menyatu dengan sekolah gitu ya parkirannya tuh. Jadi kayak lumayan luas lah menurut aku gitu. Cuman menurut aku kurangnya tuh di si petunjuk jalannya. Kayak kemarin juga kita berdua ke sana sempet kebingungan karena nggak adanya si pelang-pelang atau sign untuk menuju kedai tersebut. Jadi kayak kami juga kemarin sedikit nyasar, tapi akhirnya setelah kami lihat-lihat lagi di TikTok, karena kan ada beberapa konten di TikTok yang review si kedai tersebut, kedai Hersporia, dan kita lihat juga gitu si konten tersebut dan mereka untungnya nunjukin nih si jalan untuk ke si kedai Hersporia itu gimana, kemana gitu. Oke, biar kita nge-reviewnya lebih detail lagi gitu ya. Kita akan mereview berdasarkan Tourist Sense of Safety Canvas gitu ya. Yang di Ya, sini tuh ada tiga parameter. Yang pertama ada before travel, yang kedua ada personal on-site experience, dan yang ketiga ada post trip. Nah, before travel ini pastinya sebelum kita mengunjungi tempat yang akan dikunjungi atau si kedai Herbsforia ini, kita tuh pasti cari-cari dulu informasinya gitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang paling mudah itu dicari lewat sosial medianya gitu. Dan menurut eh, aku sendiri sih ya, menurut kita untuk cari informasi tentang kedai Hapsforia ini tuh nggak terlalu susah ya karena betul. dia itu cukup aktif di Instagramnya Iya. dan udah ada beberapa konten kreator TikTok yang review tempatnya juga gitu. Jadi kita nggak, walaupun ini memang hidden gem gitu, bisa dikatakan hidden gem, tapi nggak sulit untuk cari informasinya karena Betul. dia aktif juga gitu. Jadi untuk masalah tentang before travel ini kita sih cukup tidak ada kendala ya untuk Ya, cari informasi tentang tempat ini gitu. so far so good sih guys karena mereka juga cukup aktif ya seperti yang tadi Reva bilang di sosial medianya dan sudah beberapa kali direview oleh konten creator di TikTok. Jadi kayak kita gampang banget buat nyari informasi perihal destinasi tersebut gitu. Ya, tapi di sini tuh ada beberapa faktor atau resiko yang kayaknya bisa menggiring opini publik tentang kedai Hafsoria ini adalah hanya sekedar sebuah wadah untuk beraktivitas dengan alam gitu, karena di Instagramnya itu, di laman Instagramnya itu dia cuma nunjukin kayak aktivitas atau kolaborasi sama komunitas-komunitas yang ada gitu, kayak entah itu kegiatannya kayak yoga atau bermusik atau grounding atau pokoknya kegiatan-kegiatan yang tentang alam gitu. Dia itu kurang menunjukkan kalau ini tuh tempat yang mengolah rempah-rempah menjadi suatu hidangan Ya, gitu sih betul. kalau menurut aku. Jadi mungkin mitigasinya adalah mereka lebih menunjukkan lagi minuman-minuman apa aja yang mereka olah, Ya, atau mungkin mereka kayak bikin suatu konten atau kayak video yang kayak mereka menyajikan minuman itu seperti apa gitu sih. Jadi mereka eh profilnya tuh gak hilang gitu tentang si ya rempah-rempahnya betul. ini gitu, minuman rempah-rempahnya.
mereka tuh membuat something different gitu loh. Jadi kayak mereka tuh punya nama sendiri, kayak jadi biar diingat gitu lah sama orang-orang, kayak oh ini nih kedai yang pakai rempah-rempah gitu. Kayak jadi emang kedai Horseforia tuh beda sama kedai-kedai lain karena mereka menggunakan si rempah-rempah tersebut untuk di minumannya. Sekarang kita next nih ke parameter selanjutnya yaitu personal Personal on-site excitement. experience. Oke. Yang dimana kayak ini tuh saat kita mengunjungi tuh experience-nya tuh seperti Ya, apa sih betul. gitu. Kalau dari dilihat dari subparameter human ataupun pengunjung gitu ya, resikonya sih lebih ke perilaku pengunjungnya yang bisa membahayakan mereka sendiri gitu. Oke. Karena kan itu dekat dengan aliran sungai. Terus apa sih yang kayak dia tuh yang jalan itu dia batu gitu, bukan batu apa paving block gitu. Oh iya, jadi mereka tuh jalan menuju si kedai Horseforia itu kayak turun gitu, menaik apa? Turun lewat tangga gitu. Dan kebetulan emang pakai paving block. Terus menurut aku si ketika curah hujannya tinggi tuh bisa berlumut si jalan tersebut dan berbahaya bagi pengunjung yang datang. Jadi sangat disarankan untuk kalian yang ingin mengunjungi kedai tersebut, kedai Horseforia, yaitu memakai alat kaki yang proper seperti sepatu. Jadi mitigasinya tuh memang kalau misalnya itu lebih ke perilaku pengunjungnya Ya, sendiri yang betul. bisa lebih peka Hati-hati. terhadap Ya, lingkungan hati-hati atau juga. sekitarnya, lingkungan sekitar kedai Hotspur-nya Betul ini sekali. gitu. Terus kalau misalnya dari facility and equipment gitu ya, ini tuh udah dibilang tadi sebelumnya kalau misalnya ini tuh areanya itu nyatu sama area sekolah dan juga kolam renang Cikpaku. Dan memang persis posisinya itu di belakang Garden Hotel Cipaku. Ya, hotel. Jadi untuk parkirnya itu cukup luas sebenarnya gitu. Betul. Jadi mungkin tapi karena memang itu bersatu dengan area lain tempat parkirnya, jadi mitigasinya sih mungkin untuk menghindari sulit parkir bisa pakai kendaraan umum aja atau karena kita tadi udah bilang udah mention ini tuh cuma 10 menit lah sekitar Ya, 10 menit 10 jalan menit kaki kurang dari lebih. UPI mungkin untuk teman-teman mahasiswa bisa jalan kaki aja Ya, sih betul. gitu. Kalau misalnya dilihat dari pengunjungnya sih gak terlalu banyak ya. Ya, karena mungkin karena waktu itu kami mengunjunginya ketika bulan puasa dan kebetulan pagi-pagi karena emang pengen cobain vibes dari kedai Horseforia tersebut ketika pagi-pagi. Jadi kayak kemarin literally cuman kita berdua sih yang berada di sana ya, yang mengunjungi gitu. Nah, tapi ini tuh menjadi satu benefit juga atau satu poin untuk mereka karena emang mungkin orang-orang yang mau datang ke kedai Hapsforia ini emang pengen lari dari hiruk pikuk perkotaan Iya, gitu. betul. Jadi Bisa. emang calming banget sih Iya. jujur pas ke sana gitu dan waktu itu kan aku lagi nggak puasa jadi aku pesen kopi Hmm, rempah iya. sama teh serainya gitu dan itu emang rempahnya kuat jadi nilai poin plus aja gitu karena cukup sepi gitu. Oke, terus kebetulan kita tuh sempet karena nggak habis ya si minumannya, jadi kita take away dan aku cobain ketika buka puasa dan menurut aku eh untuk aku sendiri sih kan kebetulan kurang suka dengan rempah-rempah ya. Cuman ketika nyobain minuman ini tuh jujur ada beberapa yang masuk dan beberapa yang nggak masuk gitu. Contohnya yang teh serai itu menurut aku enak karena mereka tuh pakai serai terus ada gulanya gitu ya, nah, tambahan gula yang bikin manis gitu. Jadi kayak nggak terlalu rasa rempah-rempah gitu loh maksudnya. Kalau kita ngomongin subparameter lainnya mengenai environment, yang dimana ini tuh beberapa hari ke belakang tuh lagi sering-seringnya hujan badai nih, hujan angin kencang segala Ya. macam gitu kan. Nah ini tuh bisa jadi salah satu resiko terjadinya bencana gitu, karena Ya. faktor alam ini gitu. Apa aja sih kira-kira Dil? Oke, kalau menurut aku bencana yang bisa terjadi di kedai Herbsware itu yaitu pertama tumbangnya pohon. Karena seperti yang tadi kita bilang, kedai Herbsforia tuh literally di tengah-tengah dan sekelilingnya tuh banyak-banyak banyak sekali pepohonan ya. Dan pohonnya juga cukup tinggi-tinggi dan gede gitu. Menurut aku yang kedua yaitu karena si kedai Herbsforia ini berada di dataran tinggi, jadi sangat memungkinkan untuk terjadinya longsor. Karena kan
Hurstoria itu di dataran tinggi kan seperti yang tadi aku bilang. Menurut aku yang ketiga yaitu karena si kedai Hurstoria tersebut dekat sekali dengan sungai ya, aliran sungai. Jadi ketika curah hujannya tinggi, bisa sekali untuk si debit airnya tuh naik dan ke kafe tersebut gitu. Jadi total menurut aku ada tiga sih bencana yang mungkin bisa terjadi di kedai Hurstoria tersebut. Oh iya, aku juga lupa nambahin nih. Kayak ketika kami berdua di sana, banyak sekali kayak ranting-ranting pohon, terus kayak buah-buah yang ada di pohon tersebut tuh jatuh gitu loh guys ke atap. Dan karena atap tersebut dari seng, jadi kayak lumayan cukup mengganggu sih ketika ada ranting-ranting yang jatuh karena lumayan berisik ya ketika jatuh tuh gitu. Nah, ini mungkin berkaitan juga nyambung sama subparameter selanjutnya tentang si manajemennya ini. Yang dimana yang aku lihat mereka tuh nggak ada rambu-rambu peringatan ataupun kayak jalur evakuasi ataupun em, kayak apa sih yang buat pemadam tuh APAR ya? Ya, Par. Nah, itu tuh nggak ada karena ini salah satu hal yang bisa meningkatkan resiko bencana ini sendiri gitu. Dan mungkin mitigasinya adalah untuk menghindari hal tersebut. Misalnya kalau misalnya tadi ranting-ranting yang berjatuhan apa segala macam, itu tuh biasanya di area yang banyak dedaunan mereka tuh kayak di atapnya tuh dipasang yang jaring-jaring gitu Oh loh. iya iya Jadi iya. kayak ketampung di situ. Jadi nggak langsung jatuh Iya ke iya. kita gitu. Oh ya, dan mungkin bisa juga untuk adanya pelatihan dari staffnya untuk kayak kalau misalnya terjadi bencana ataupun kalau misalnya terjadi bencana yang tadi kita sebutkan itu tuh untuk evakuasinya lebih mudah gitu dan Iya. lebih cepat tanggap gitu. Dan paling kita masuk ke parameter yang terakhir yaitu mengenai post trip nih setelah kita mengunjungi tempat ini tuh kayak gimana gitu. Kalau dari aku sendiri cukup puas dengan ambience-nya dan eh, apa yang dipromosikan oleh mereka itu tuh cukup sesuai gitu dengan vibes-nya yang mereka kasih gitu dengan emang olahan-olahan minuman yang mereka sajikan juga itu memang sesuai banget sama apa yang mereka promosikan. Jadi ekspektasi sebelum berkunjung itu sesuai dengan realitanya nih setelah berkunjung gitu sih. Kalau menurut aku juga kurang lebih sama sih kayak Reva ya. Apa yang kita lihat di sosial media mereka dan ketika kita mengunjungi tempatnya langsung sesuai ya, dan menurut aku juga cukup recommended buat kalian, apalagi buat teman-teman yang memiliki minat khusus pada rempah-rempah gitu, kayak kalian harus banget sih nyobain si minumannya tersebut dari kedai Hersforia karena menurut aku cukup unik dan mungkin bisa dibilang jarang banget ya dia ada di Bandung gitu, kedai atau kafe yang jual minuman tapi pakai rempah-rempah gitu. Oh ya guys, di sana juga ada jogging tracknya. Tadi pagi juga aku sempat nyobain di sana jogging tracknya. Menurut aku jogging tracknya tuh enak, nyaman juga. Terus kekurangannya menurut aku agak pendek aja sih si tracknya gitu. Cuman kalian bisa bolak-balik sih, kayak lurus gitu. Oh ya nih, kita tuh untuk nge-review tempat ini, kita tuh nggak cuma berdua aja. Iya. Kita ada teman lain itu Rowan sama Jena. Jadi kita bakal denger review dari mereka nih. Ini dia. Tempatnya kayak gimana sih? Herbstoria merupakan destinasi wisata minat khusus yang mengusung konsep ekoturism dan herbal garden. Tempat ini biasanya berupa tanaman luas dengan berbagai tanaman herbal, lalu area terbuka dengan jalur jalan setapak dilengkapi spot edukasi dan berbagai workshop yang tersedia. Secara fisik, Herbstoria didesain alami dan asri, dengan dominasi warna hijau dari tanaman asli yang ada di sekitar, serta elemen kayu yang digunakan untuk seperti meja, kursi, dan lain-lain yang memberikan kesan ramah lingkungan. Jadi secara keseluruhan, kedai Hesperia ini tempat yang enak buat santai dengan konsep jamu atau herbal modern, suasananya nyaman dan cocok untuk healing, dan sambil meminum minuman rempah. Cuma ya tetap harus siap sama kondisi cuaca dan akses jalannya. Nah, itu dia nih review dari kita. Kalau misalnya kita ngomongin tentang minat khusus gitu ya, aktivitas yang sebenarnya yang orang yang melakukan ini tuh hanya beberapa orang, beberapa kalangan tertentu aja.
Ini tuh cocok banget untuk yang suka rempah-rempah atau suka melakukan kegiatan olahraga atau movement berbasis alam gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa kunjungi kedai Herbstoria di alamat yang tertera di bawah sini. Terima kasih.